Yudas agar kemudian Yudas. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ada banyak sekali ya tentang bagaimana Kristen itu selamat karena dari penjahat. Iya, itu fakta. Anda tadi mengakui. Oh iya, iya makanya gini. Tadi kan dari awal saya sudah bilang bahwa keselamatan yang di apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Keselamatan yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kan tidak, kita tidak bisa di mana itu tertulis? Sebentar. Itu fitnah. Saya dulu dong. Itu fitnah. Itu enggak ada di dalam kitabnya Yahudi keselamatan dengan melakukan kejahatan. Itu enggak ada. Sebentar. Itu fitnah itu. Bilang, itu adalah hukum alam. Iya, itu pembunuhan hukum alam. Yang direncanakan ilahi itu sudah begitu. Kita di mana dalilnya? Kita bisa. Di mana dalilnya, Bang? Ilahi menginginkan pembunuhan, dan pembunuhan itu, hasil pembunuhan itu adalah alat untuk menyelamatkan. Di mana itu tertulis? Oke, ini kan ada misalnya ada tertulis ya, misalnya tentang perjanjian lama itu kan Bang Juma tentang ciptaan manusia pertama. Nggak ada hubungannya itu, Bang. Nggak ada hubungannya. Iya, makanya kita harus kasih itu, Bang. Tidak ada hubungannya, Bang. Kita harus mengetahui bagaimana keselamatan itu terjadi. Berarti kenapa keselamatan mengambil itu dari harus, dasar yang pertama. Kenapa keselamatan itu Adam harus dan Hawa? Itu tidak ada hubungannya. Bagaimana? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kok masa nggak ada hubungannya bagaimana, Bang? Iya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Keselamatan itu berasal dari kata siapa? Berasal kata siapa? dari apa? Apa penciptaan manusia pertama? Manusia pertama apa hubungannya dengan penyaliban? Dalam dosa. Apa hubungannya dengan penyaliban? Makanya kan gini, Bang Juma sebenarnya dengar dulu. Kan tadi kan saya tidak potong-potong tentang Bang Juma. Enggak, masalahnya Anda membawa sesuatu informasi yang menyesatkan, yang tidak ada datanya di sini. Menyesatkan gimana ini, Bang? Begini, saudara. Oke. Ini saya terangkan sedikit. Jadi gini. Tadi saya tanya dulu. Abangku iblis itu mau nggak manusia selamat? Mau nggak manusia itu selamat? Iblis. Oh, enggak lah, bagi aku enggak lah. Karena apa tujuan bisa menarik iblis merasuki Yudas kalau gitu? Itu terseret ke dalam apa? Ya sekarang iblis tidak mau manusia selamat. Iblis tidak mau manusia selamat kan? Kenapa iblis merasuki Yudas? Ya itu dah suka-sukanya, dia kan sudah sifatnya begitu. Gimana? Berarti dia mau menyelamatkan manusia. Itu kan gini. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, tidak ada penyaliban. Oke, bisa saya tanggapi? Ya silakan. Saya menurut apa yang saya bahasa Indonesia saya ini tadi saya sudah bilang ya. Jangan sembunyi di balik bahasa. Lanjut. Saya menanggapi apa yang saya menurut apa yang saya tahu belajar bahasa Indonesia. Baru juga berapa tahun pisah dari Indonesia. Nggak mungkin langsung lupa bahasa Indonesia, abangku. Jadi jangan sembunyi di balik bahasa. Kalau gugup aja, kalau nggak tahu aja. Gitu. Gini Bang, tadi kan kita kan negara berbeda. Ya, tapi kan bukan berarti negara berbeda tiba-tiba Anda nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tahu bahasa saya nggak? Tidak mungkin Bang Juma tahu bahasa saya kan? Iya, karena bahasa Indonesia bahasa nasional, bahasa Anda itu bahasa daerah. Karena saya sedikit tahu bahasa Indonesia. Oh, jangan sombong. Anda kan tadinya Indonesia, Bang. Aduh, gimana? Saya ini bukan apa ya? Saya tidak pernah. Kalau ada orang, Bang, mau itu mantan Indonesia ataupun dia tidak pernah jadi orang Indonesia, tetapi dia pernah hidup di wilayah Indonesia. Kalau tidak tahu bahasa Indonesia, itu orang kampung, pelosok sana, pelosok. Jauh sekali, mungkin nggak ada di peta. Di Indonesia saya yakin di pedalaman yang paling dalam itu tidak mungkin semua tahu bahasa Indonesia. Berarti benar yang aku bilang kan, Bang? Benar barusan yang aku bilang.
Ya makanya gini Bang Juma. Iya. Ini ya, saya mau apa ya, mau belajar. Tadi saya sudah bilang saya mau belajar Islam itu dari Bang Juma, karena Bang Juma ini saya Enggak, nonton ini juga. kalau mau belajar Islam itu Bang, ada Ustaz UAS, ada banyak ustaz kami dari Islam kalau mau belajar Islam. Kalau di sini itu khusus memperbincangkan dua agama Islam dan Kristen. Nah, Oke. tema hari ini adalah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat. Kalau kami jelas yang melakukan penyaliban itu adalah penjahat. Mereka penjahat, makanya dibalas kejahatan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau di Kristen, penyalib Yesus itu pahlawan, termasuk iblis. Tanpa iblis turun tangan menyalibkan Yesus, maka Kristen tidak memiliki Tuhan bernama Kristus. Coba Itu ya. kejadian gini, makanya saya tak mau tanggapi itu. Silakan. Yang kan gini, tadi kan saya sudah bilang bagaimana itu adalah kejadiannya untuk menyelamatkan manusia yang manusia pertama. Tadi kan saya mau bilang itu Bang Juma potong-potong. Ya, silakan Anda kasih data bahwa manusia jatuh, manusia dikutuk. Nah, itu dulu, di mana manusia dikutuk? Dalilnya saya minta. Sehingga butuh juru selamat yang turun ke dunia mengambil alih kutukan itu dengan cara melibatkan setan. Di mana itu bisa saya baca? Gitu loh Bang. Karena di dalam makanya gini Bang Juma. Tadi kan tadi kan saya mau menanggapi tentang bagaimana apa ya, keselamatan itu terjadi karena apa, kita bisa baca dari sejarah-sejarah dulu. Misalnya dari kan manusia yang pertama diciptakan Allah. Tadi kan saya mau lanjut omongan saya, Bang Juma kan potong. Silakan Manusia Anda kasih pertama kan data. sudah jatuh dalam dosa. Dalilnya di mana itu Bang? Kan kita di dalam kitab Kejadian itu kan ada Kejadian 1. Kejadian 5. Bagaimana nomor yang 2. dimakan oleh keduanya, misalnya Adam dan Hawa. Kejadian 5 nomor 2, manusia laki perempuan diberkati oleh Tuhan. Kenapa dikutuk? Ilmu dari mana itu? Kan tidak bisa, apakah tidak bisa baca-baca kelanjutannya lagi, hanya titik di situ. Tidak ada dalil. Kalau di Kejadian 3 yang dikutuk itu adalah iblis dan tanah, bukan manusia yang dikutuk. Itulah baca yang sebelumnya itu ada itu. Tidak ada pernah Tuhan mengutuk Adam. Di Kejadian 1 nomor 26, Adam justru diutus ke bumi ini untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa bisa dikutuk? Ilmu dari mana Kristen ini mengatakan Adam dikutuk? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tuhan itu Maha Penyayang. Ketika Adam khilaf, Adam bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Selesai perkara. Nah, di mana Kristen mendapatkan konsep Adam dan keturunannya itu dikutuk? Dalilnya di mana? Dinda Kores boleh naik sejenak, Dek? Saya mau asar. Bang Juma, Iya, Bang Juma bisa dengar saya enggak? Dari tadi saya dengar abangku. Iya, makanya kan tadi kan saya sudah bilang bagaimana kita mengetahui tentang. Saya kira apa yang tadi Bang Juma Dinda Kores naik bentar dong. pegang itu tentang Alkitab itu kan semuanya jelas di situ. Kok masa Bang Juma tidak tahu hanya menyerang gitu saja? Sedangkan misalnya bukan saya menyerang. Anda ketika menyerang Nabi Adam, roh kebenaran yang ada di dalam diri saya itu meronta-ronta, ingin meluruskan fitnahan Anda itu terhadap Adam dan keturunannya. Makanya saya minta dalil. Berarti lurus tentang mau meluruskan kitab yang tadi Bang Juma pegang itu. Iya, ini saya minta dalil di dalamnya mana salah Adam. ya, Pak? Salah. Ini benar kitab Anda, di mana kitabnya orang Roma dan kitabnya orang Yahudi digabung menjadi satu. Iya, makanya tapi ini bukan firman Tuhan. Kristen itu sumbernya dari Yahudi, Pak. Iya, karena penyesat itu berasal dari tengah-tengah Yahudi.
Banjum baca baik-baik di situ semua. Kalau kita mau berbicara tentang tentang Yesus Kristus ya. Saya Pribadi baca bernama antikristus Yesus itu, Bang. Kristus. Antikristus itu, Bang, Bagaimana dia berasal dari kematiannya tengah-tengah sebagai bangsa pahlawan Yahudi, Bang. menyelamatkan. Bang, penyesat itu berasal dari tengah-tengah di tengah-tengah Yahudi. Penyesat itu Penyesat datang itu dari siapa dia? Siapa dia? Yesus Kristus namanya penyesat itu. Lukas Penyesat 21, itu Yesus Kristus ya. iya, Lukas 21 nomor 8, Yesus Oke, berarti dengar, gini. saya kasih dalil. Yesus anak Maria berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu menurut Yesus datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Penyesat yang Berarti muncul. jangan percaya kepada Kristus siapa? Ya, Kristus palsu Oke, jangan percaya. Makanya kami berarti- tidak percaya. Kristen kan nggak percaya. Pemberitaan malaikat itu salah ya Pak? Malaikat yang mana? Pemberitaan Yang malaikat, pemberitaan malaikat Gabriel misalnya, pemberitaan malaikat tentang Kristus itu salah Pak? Malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Oh iya, Tuhan di makanya kota juru Daud. selamat harus percaya kepada Kristus itu sendiri. Kok masa Bang Jumat kebalikan itu loh? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel? Juru selamat itu mengajarkan apa kepada Bani Israel agar selamat? Menuhankan dirinya atau mengimani dirinya sebagai rasul utusan Tuhan? Saya tanggapi ya, omongan Bang Jumat tadi. Jangan Silakan. percaya kepada Kristus, betul nggak? Iya. Karena nanti penyesat itu datang di Tengah-tengah Bani Israel dan di mengaku tengah-tengah akulah Bani Israel. Kristus. Berarti tadi kan Bang Juma itu pengen nih perkataan Bang Juma. Penyesat itu datang ke tengah-tengah Bani Israel, yaitu adalah Kristus itu ya Pak. Iya. Berarti pemberitaan tentang malaikat itu berarti salah. Tidak salah. Hah? Tidak salah. Gimana lagi ini? Kebalikan ini. Karena Saya ada tidak dua mengerti. Kristus, ada asli, ada palsu. Kristus yang mana lagi? Kristus anak Maria itu manusia. Hah? Kristus yang kau sembah itu kawan, itu bukan manusia tapi setan. Mana dalilnya Pak? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Jangan kamu percaya. Berarti menurut Yesus penyesat itu bernama siapa? Yesus. Apa gelarnya? Mesias. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Buka data dulu. Kan Matius Bang Juma 24. berkata-kata tentang apa yang Bang Juma katakan ini kebalikan loh. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dina korpes naik dulu dong, saya mau baca dong. Tadi saya tangkap perkataan Bang Juma mengatakan bahwa dua Kristus. Kristus yang pertama itu siapa ya? Gini, berarti Kristus yang diberitakan oleh malaikat itu salah. Ya, betul nggak? Sudah benar itu, Bang. Salah atau benar? Benar itu. Oke, benar. Yang Kristus siapa lagi? Kristus yang diberitakan Yesus. Hah? Kristus Yang palsu diberitakan yang Yesus itu gimana, Pak? longor juga ternyata abangku ini. Yesus yang asli, Bang, berkata kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Yesus Kepada palsu, nabi palsu atau Yesus palsu? Yesus palsu, Kristus palsu, Bang. Kristus palsu ini nanti memiliki nabi, nabinya juga palsu. Nah, makanya berarti Bang Juma perkataan Bang Juma itu tidak begitu tidak begitu akurat. Karena Loh, apa? Tadi Yesus berkata loh kepada muridnya Matius, makanya jangan sombong, baca aja Bible, Bang. Jangan pura-pura seakan-akan tahu. Buka aja Bible di situ. Jangan sombong. Inilah kalau sifat. Saya mau belajar ya. Saya mau belajar Silakan. Matius 24 abangku. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel yang tidak makan babi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus.
dengan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku di depan dunia, akulah Yesus Kristus. Itu penyesatnya. berbicara tentang penyamaran, bos. Ya itu dia, penyesatnya itu menyamar. Yesus Penyesatnya Kristus itu sendiri. pintar berarti. Penyesatnya itu menyamar sebagai Yesus Kristus. Iya, makanya jangan percaya itu, Bang. Makanya jangan percaya kepada penyamar yang mengaku Yesus Kristus, betul? Siapa dia? Itulah yang kamu sembah. Aduh, lagi ini. Kok masa Bang Juma kok masa tidak mengerti pertanyaan saya? Tadi Ya, kan Anda kan bertanya siapa dia, ya itulah yang Anda sembah. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya nih. Sebentar. Ketika Yesus ketemu, sabar dulu. Di Lukas 4, ketika Yesus bertemu dengan iblis, yang minta disembah di situ siapa? Iblis minta disembah atau Yesus yang minta disembah? Oh, iblis yang minta disembah atau Yesus minta disembah enggak? Gimana? Yesus minta disembah tidak? Oke, sekarang bisa Bang Juma dengar saya, bisa nggak? Enggak, saya tanya dulu. Yesus minta disembah enggak ketika Yesus bertemu dengan iblis? Di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, siapa yang minta disembah? Yesus minta disembah atau iblis yang minta disembah? Oke, bisa dengar saya ya, Pak? Iya, dari tadi saya dengar abang. Oke, sekarang saya warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya tanggapi ya. Bisa Bang Juma ya dengar saya ya. Iya. Yang di Lukas 4 atau Matius 4. Nggak apa-apa, itu kan ada terdapat semua di sana tertulis. Iya. Yang diminta disembah itu yang iblis meminta disembah Yesus atau iblis? Oke, makanya gini. Sekarang saya bisa Bang Juma dengar saya. Ini saya teringat ya tentang seorang dokter yang bernama Zakir Naik. Dia berkata begini. Di dalam Alkitab adakah tertulis tentang Yesus mengatakan bahwa akulah Allah, akulah Tuhan, sembahlah aku. Betul nggak? Itu seorang dokter Zakir Naik yang mengatakan itu. Itu juga yang kutanya, Bang. Saya langsung intinya. Sebentar. Kalau menurut kekristenan yang tertulis dalam Alkitab, di dalam Alkitab tertulis tidak ada Yesus dengan egoisnya meminta untuk disembah. Bagus. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Tapi yang minta disembah siapa? Sebentar. Nanti Bang Juma tanggapi. Tetapi orang-orang yang dahulu bersama-sama dengan dia menyembah dia. Oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah menolak orang-orang yang ada tertulis dalam Alkitab? Ada nggak? Saudara, saya ulang lagi. Kita harus menyetujui dulu ini, Pak. Saya ulang lagi. Saya sampaikan kepada saudara, yang menyembah Yesus itu orang Majus. Oh ya. Kemudian orang gila. Kemudian orang kerasukan setan. Oke. Ini yang mana yang Anda ikuti? Anda pengikut yang mana? Iya, Anda pengikut siapa? Pengikut Yesus? Sorry. Anda pengikut siapa? Di Injil Markus itu. Anda pengikut siapa? Orang gila, orang Majus, atau setan? Oke. Anda pengikutnya siapa? Saya pengikut Kristus. Misalnya orang gila ya. Anda mengatakan bahwa pada zamannya Yesus sudah disembah. Ada 3 yang menyembah dia. Setan, orang gila, dan juga orang Majus. Anda pengikut siapa di antara 3 ini? Nyembah Yesus. Kalau Yesus nyembah Elohim, Anda tidak ikuti dia. Ini salah satunya dari 3 ini. Bang Juma lari ke Injil Yohanes 4 ya. Ini saya sudah tahu nih bagaimana lari ke mana-mana. Oke. Ini kalau sekarang saya ikut omongan Bang Juma ya. Saya hormati Bang Juma sama Bunda Rahma di sini dan juga teman-teman yang sudah menonton. Nanti bisa Bang Juma saya tahu nanti lari ke Injil Yohanes. Saya bisa lari kemana saja. Sebentar. Kemana saja saya bisa lari. Oke. Saya paham, saya tahu. Oke. Nah, ini aja dulu, Bang. Tadi Bang Juma mengatakan saya mau menanggapi dulu tentang bagaimana tadi Bang Juma mengatakan iblis bahwa, atau Yesus yang minta disembah itu di situ dulu. Oke, bagus. Itu kan tadi Bang Juma sudah tampilkan data misalnya di Lukas 4.
Dan saya tadi mengatakan bahwa itu terdapat juga di Injil Matius 4. Terdapat di sana bagaimana tertulis di sana itu Yesus tidak pernah dengan egois dirinya mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak ada. Oke, kalau iblis? Ini harus Bapak Banjuma Ya, kalau iblis gimana? Kalau iblis Oke, gimana? sekarang sebentar. Makanya yang egois sekali bahwa meminta disembah-sembah itu adalah iblis yang terdapat di sana. Iblis. Betul nggak? Iya, Iblis. makanya gini. Nah, sekarang Kristen ini penyembah Yesus Kristus atau penyembah iblis? Penyembah Yesus Kristus. Adakah Yesus Kristus minta disembah? Oke, sekarang kita buka, bisa nggak? Tidak ada, saya tanya dulu. Adakah Sekarang Yesus kita Kristus buka minta datanya. disembah? Sekarang Jawab kita aja, buka Bang. datanya, bisa nggak? Adakah Yesus Kristus minta disembah? Ya makanya. Tidak Sekarang ada. kita bisa buka Adakah datanya, iblis bisa. minta disembah? Ada. Bisakah iblis ngaku Yesus Kristus? Kita Aku tanya lagi, ini terakhir Bang. Saya mau ibadah. Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Jangan alasan-alasan ibadah. Aduh, gimana nih? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Gimana? Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Dengan alasan apa? Enggak, pertanyaan saya. Adakah iblis mengaku Yesus Kristus? Alasannya apa dulu? Ada. Ada Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Iya, Kristus. itulah Berarti tadi iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Tadi kan saya sudah bilang. Udah ya Baca teman-teman, baik-baik. dia sudah paham. Baca, iya makanya. Jadi saudara, saudaraku, Cuma mau memutarbalikkan semua. saya sudah ibadah tahu. dulu. Dalam Yesus Kristus Banjuma. tidak pernah minta disembah. Iblis minta disembah dan iblis bisa saja mengaku Yesus Kristus. Iblis mengaku Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan oke, Yesus. pengakuan Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus Kristus. Pengakuan Yesus Kristus terhadap iblis apa? Berarti iblis disembah dengan menggunakan nama Yesus supaya banyak yang tersesat. Oke, Saya kira pengakuan begitu Yesus sementara, Kristus Bang. terhadap iblis itu apa, Bang Juma? Coba. Jangan ajarkan kemana-mana kita. dulu. Saya 10 menit aja ibadah. Silakan dengan Bunda Aduh, Rahma. jangan alasan, Istrinya. Bang Juma. Kok masa kita? Sabar, Bang, Cobalah. sabar. Saya harus ibadah. Itu Mau wajib sholat bagi dulu, saya. Bang. guru Saya kami sholat. mau sholat. Habis ini saya masuk lagi. 10 menit saya di sini kok. Cuman Nah, ibadah nanti dulu. masuk lagi ya, Bang Juma. Iya. Ini Enggak keluar Bang, cuma di mute, cuma sholat. Sabar Bang, sabar. Oh, sebenarnya kalau begitu sebenarnya sholat habis dulu baru Jangan baru gagap, Bang. tentang Kenapa live stream gagap? ini. Tenang, Bang, Ini kita tenang. kita putus-putus ini gimana ini? Tenang Bang, jangan Ini gagap. saya mau kejar tentang perkataan Manjuma nih. Sabar, Bang. Iya, sabar. Mau sholat dulu Gurunda. Mau sholat dulu. Oke, Bunda Rahma, bisa kita lanjutkan tentang perkataan? Boleh Bang. Silakan. Oke. Pelan-pelan ya. Oke, sekarang kita gaskan tentang bagaimana Ih, bisa gaskan. nggak? Bisakah Bunda Rahma membuktikan bahwa Allah SWT yang Bunda Rahma sembah itu nyata? Allah Subhanahu wa Adakah taala. tertulis di dalam Quran bahwa Allah itu menyatakan dirinya? Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Allah atau Tuhan kami itu Bang, laisa kami selihi sayun, nggak ada yang serupa dengan Dia. Tidak serupa dengan makhluk ciptaannya, nggak serupa. Ya, di luar daripada Allah itu adalah ciptaan. Jadi Tuhanmu itu ciptaan. Yang menciptakannya adalah Allah. Saya sudah tangkap. Berarti jawaban Bunda Rahma kita omong baik-baik ya, jangan main hujat, jangan menghina. Ya iyalah kok aku Oke. Sekarang saya sudah tangkap jawaban tentang dari Bunda Rahma bahwa mengatakan bahwa Allah SWT itu tidak serupa ya dengan makhluknya, begitu. Yang jadi masalah di kalian Bang. Sebentar. Berarti tadi kan saya mempertanyakan kepada Bunda Rahma sudah menjawab saya tentang bahwa Allah SWT itu tidak serupa dengan ciptaannya, betul? Iya. Oke, bagus. Sekarang ada yang serupa dengan Allah. Gini Bunda Rahma. Sekarang gini Bunda Rahma. Kalau dia tidak serupa dengan ciptaannya, bagaimana misalnya Bunda Rahma tahu bahwa Allah SWT yang Bunda Rahma sembah itu bisa mengampuni atau menghapus dosa Bunda Rahma?
Karena dia yang berfirman Bunda dalam Rahma tidak tahu dia orangnya. Kalau kau bertanya kita jawab dulu pelan-pelan, slow, Oke, santai. silakan. Sambil menunggu guru kami ya. Di dalam Al-Quran kami di surah Az-Zumar 53, 54, di situ Allah berfirman ya. Tapi nggak usah bahasa Arabnya Bang ya, saya bahasa Indonesia, terjemahnya aja. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Itu Az-Zumar 54. Jadi Allah itu Maha Penerima Taubat, Dia yang menyampaikannya di dalam Al-Quran. Dia berfirman kepada Nabi Muhammad lah yang menjelaskannya kepada kami ini umatnya. Kayak rupanya seperti apa? Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti, Bisa digambarkan, berarti bisa. Kalau Muhammad bisa hanya kita mendengar gambarkan, suaranya saja ya, lukiskan, Pak, Bunda? itu adalah makhluk, itu adalah ciptaan. Berarti Muhammad hanya apa ya? Nabi Muhammad. mendengar suaranya aja Nabi ya, Pak? Muhammad Bunda. manusia, Bang, yang dimuliakan. Ya, makanya Bunda Rama gini. Berarti Muhammad hanya mendengar suaranya Allah SWT saja. Yang menjadi masalah, Bang, bukan masalah yang membawa firman di Tuhan Az-Zumar itu, kan Bang, Bunda sudah bilang itu kan yang mendengar. Inilah SWT itu kan supaya tidak. kau paham, kamu dengar dulu. Jadi kalau kita jawab, jangan ngomong Ya. juga. Oke, Nah, oke, silakan saya persilakan Ibu Jen. Nanti saya tanggapi, Oke. Ibu jangan potong-potong ya. ya, Nabi Muhammad itu, Bang, menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Seperti pun Yesus. Di dalam Yohanes tertulis, kamu akan melihat malaikat naik turun. Jangan lari kompilasi. ke kitab-kitab Saya orang lain kompilasi. dulu. Bentar, supaya kau Konsistennya nyambung kitab- akalmu. kitab Bang, Bunda. dengar dulu. Biar nyambung akalmu, saya komparasi ke Bibelmu. Supaya kau pinter. Di Bibelmu tertulis di Yohanes, kata Yesus, kamu bisa akan melihat. diskusi yang Ini dengar dulu, supaya kau nggak menuhankan yang sesat itu. Sini saya dengarkan dulu ya. Ini Bibelmu yang saya komparasikan. Di dalam ini Bibel jangan di kesana Yohanes, dulu, Bunda. enggak masalah saya komparasikan. Di dalam Al-Quran kami, malaikat Jangan lari-lari Jibril lah yang dulu, Bunda. dengar dulu, Bang. Di dalam Al-Quran kami, malaikat Jibril yang Oke, bagus, menyampaikan Al-Quran. wahyu kepada Nabi Muhammad. Di dalam Bibelmu, malaikat pun yang menyampaikan wahyu kepada Yesus. Kamu Nggak akan ada, melihat nggak ada, malaikat nggak naik ada. turun menemui anak manusia. Itu jadi segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan. Firmanmu telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu betul engkau yang telah mengutus aku. Itu perkataan-perkataan Yesus. Yang menjadi kau tersesat, kau menuhankan selain Tuhannya Yesus. Yesus bertuhan. Berarti Bunda mengutip Yohanes 17 tadi ya? Yohanes 17, Yohanes 17, 14, Yohanes 17, 8. Banyak kata-kata di situ. Iya. Oke, bagus, Yohanes bagus. 11, Bang. Bunda, coba Yohanes tunjukkan 11, 25. Kamu dengar ini kau jawab ini ya, penting ini. Yohanes 11, 25, apa tertulis di situ? Aku bersyukur, nih Yesus bersyukur nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Coba jawab. Sebenarnya Bunda Rahma jawab dulu Siapa yang tadi Tuhan menurut Yesus? Jangan, siapa yang Tuhan menurut Yesus? Bukan menurut kau ya, menurut Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit. Bagi Kristen, sebentar. Saya mau menanggapi ini. Bagi kami Kekristenan, kami tidak meragukan tentang perkataan Yesus. Karena apa? Saya tidak. Ya, oke. Sebentar. Siapa di situ? Dia itulah sendiri yang mengatakan tentang dirinya sendiri. Oh, jadi dia adalah Bapa. Iya, betul. Di mana Yesus di Bibelmu adalah Bapa? Di mana? Yohanes 14 itu ayat 8 sampai 9. Di mana itu Yesus adalah Bapa? Coba. Ayat 8 sampai 9 itu ada tertulis. Di mana Yesus adalah Bapa atau Theos? Sebentar. Barang siapa melihat aku, ya telah melihat Bapa. Oh, jadi yang diteteki Maria adalah Bapa. Kalau kau maknai sebagai harfiah, dengar dulu. Kalau kau maknai secara harfiah itu kata-kata kiasannya Yesus. Ibu bingung di situ ya? Ibu bingung di situ yang berarti dicapai ketika oleh Maria Yesus menyusu, Bapak menyusu gitu. Itu kata kiasan. Kata kiasan Yesus itu. Karena Yesus pun
Karena Yesus pun mengaku satu dengan murid-murid, satu dengan Bapa, satu dengan murid-murid, supaya kita semua menjadi satu. Berarti bisa kau Tuhanin semua. Kalau Yesus berkata aku satu dengan Bapa, itu makna Ini diskusi yang kiasan. kita bisa konsisten nih. Makna kiasan itu. Kalau kau makna tidak secara saling mendengar dan harfiah, tidak- secara kenyataan, berarti Bapa pun ikut menyusu ketika Maria Yesus menyusu. Bapa pun ikut dilahirkan Makanya bersama. Ibu bisa dengarnya saya menjelaskan itu. Bisa nggak? Coba, ke makna Oke. coba jelaskan. Dia lompat Baik, ya, oke. dia nggak mau bahas Matius 11:25 ya. Oke, sebentar. Bagaimana Ibu mengatakan bahwa Yesus menyusu Bunda Maria ya? Berarti Bapak juga ikut menyusu. Oke, Kan kau bilang Yesus dan sebentar Bapa adalah dulu, satu. sebentar. Saya mau Berarti menjawab sama-sama dulu menyusu dia. jawaban. Ih, kau ini. Kok masa Ibu mau tidak mendengar? Bagaimana Ibu mau mengerti perkataan saya? Iya, oke lah. Kau bilang bagaimana sih? Menyatu dalam aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam arti apa? Coba. Oke, Ibu dengar ya, jangan potong-potong ya. Ya. Dalam kekristenan itu mengimani Allah itu adalah roh. Nggak Aduh, bisa- nggak usah kau dongeng-dongeng begitulah. sebentar, nanti saya menjelaskan Saya bagaimana bertanya, Allah itu jawab cucu ke pertanyaan. bagaimana Allah Menurut itu dengan kamu, kuasanya, aku sebentar, Yesus nanti satu dengan bagaimana Bapa, Allah maknanya itu apa? dengan Maknanya kuasanya apa di situ? sendiri menjelma menjadi manusia. Di mana datanya itu? Makanya Ibu dengar Menjelma. dulu. Apakah Tuhanmu itu siluman? Tuhanmu Kok siluman, masa menjelma. Ibu mau mempertanyakan Kan kau pergumulan bilang hidup saya, menjelma, tetapi menjelma, tidak yang mau menjelma mendengar itu jawaban. siluman, bang. Siluman itu menjelma. Pernah tengok filmnya Sung Gokong? Mencari kitab suci ke Oke, mana itu barat. sebentar. Yang Ibu menjelma dengar jadi jawaban siluman yang tadi, babi, Ibu? siluman apa? Bisa Coba, Ibu dengar jawaban dari saya tentang Pakai pertanyaan data tadi? dong. Ibu Coba, Bang. tanyakan Bang. ke saya, bisa nggak? Pakai data, dalil. Ayo. Ya, saya Aku bisa pakai pakai dalil loh. data. Saya Pakai tidak hanya data, jangan menurut dogma doktrin. Aduh, males. Pakai data di Bibelmu. Di mana Oke, data saya di pakai Bibelmu data. Tuhan itu Oke, menjelma, oke, Oke, saya pakai Tanya data ya. mana? Udah selesai guru dah. Lanjut Maki. Aduh, ini Tuhan jangan itu menyerah, Bu. siluman, Guru. Jangan menyerah. Lanjut, Ki. Halo. Aduh, saya menghormati guru saya. Ayo, Ini guru nih. Iya, iyalah. Iya, gimana? Apa sudah dapat jawaban bahwa yang disalib ini, yang menyalib ini pahlawan atau penjahat? Sudah ada jawaban? Ini Ban Juma tadi kan Iya. saya setelah tadi di waktu Ban Juma sholat itu kami berdua dengan Bunda ya membahas tentang Islam pasti, bagaimana Islam. Itulah yang saya Allah, tadi. Coba itu Allah. jawab yang ditanyakan. Coba yang ditanyakan. Gak usah lah tadi. Nanti kita ketemu Ya, lagi. Bang baru Juma kita kan tadi mempertanyakan tentang bagaimana saya orang Kristen menyembah, bagaimana di dalam Alkitab itu tertulis Yesus saya menyembah Yesus atau menyembah apa itu? Iya, Anda menyembah Yesus palsu, yaitu iblis yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesatnya itu datang kepada murid Yesus, mengaku Yesus Kristus. Makanya antara Yesus Kristus yang Anda paksakan menjadi Tuhan dengan Yesus yang tidak bisa kemudian menjadi Tuhan karena dia hanya manusia. Yesus palsu itu seperti apa, Bang Juma? Yesus palsu itu yang mau disembah, yang mau diibadahi. Kan Anda beribadah kepada Yesus. Kan cuma iblis yang mau diibadahi. Sebentar, kita hanya bercanda aja. Bukan bercanda, ini serius abang. Kok bercanda gini? Makanya gini Bang Juma. Saya mempertanyakan, coba Bang Juma menjelaskan tentang bagaimana Yesus palsu itu seperti apa ya? Yesus asli Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus asli berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Yesus palsu. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu palsu itu.
Bertentangan. Oh, itu perkataan Yesus Kristus yang asli di bab 10 ayat berapa 5 yang tadi Bapak sebutkan, ayat 5, dan berarti merujuk kepada 20, Matius 28 ayat 19-18 itu Yesus sendiri berkata, itu berarti palsu. Itu palsu. Berarti Matius 10 itu palsu juga. Matius 10 itu asli. Meminta Aduh, gimana ini? Eh? Perkataan tentang Injil Matius 10 yang tadi Bang Juma itu asli. Itu asli. Asli. Itu Yesus asli ya. Pegang itu. Asli. Tetapi suaranya itu Yesus Kristus yang di bab 10 itu dengan suaranya di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19, itulah Yesus asli dari bab 10 yang tadi Bang Juma katakan. Itu masa Bang Juma mengatakan dia palsu lagi, mana ini? Karena dia memerintahkan seluruh bangsa. Gimana? Yesus yang asli minta kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bahkan ketika ada wanita Kanaan datang kepadanya, Yesus panggil dia sebagai anjing. Oke. Sekarang gini, Bang Juma. Berarti Bang Juma, yang di dalam Matius 28 nomor 19 itu bukan Yesus yang asli. oh berarti Yesus sebenarnya Yesus itu tidak bisa berbicara. Jangan berbicara. Maksudnya apa sih ya Bang? Maksudnya gimana? Tadi gini, di Injil Matius bab 10 yang tadi Bang Juma katakan itu adalah Yesus asli, betul nggak? Asli. Saya tangkap itu. Iya. Oke. Ini perkataan dengar saya baik-baik ya. Yesus asli di bab 10 itulah yang dia mengatakan di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19 mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Itu palsu. Injil kepada itu palsu. palsu gimana? Itu palsu. Ya itu pikiran Bang Juma belum sampai tidak. untuk mempelajari tentang Alkitab. Tidak. Baru gimana? Kutanya dulu, kejujuran Anda kutanya dulu. Menurut Yesus, yang menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Menurut Yesus. Gimana Bang? Menurut Yesus, yang akan menyesatkan banyak orang itu namanya siapa? Dan gelarnya apa? Yang menurut Yesus untuk yang menyesatkan orang-orang itu adalah iblis. Iya tahu, tapi iblisnya memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya. Ya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Coba Bang Juma jelaskan ke saya kurang mengerti. Ya jawab dong. Jangan cara Paulus, jawab aja Bang. Makanya saya mau mendengar perkataan tadi apa? Jawab aja. Kan dari datang awal waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nanti saya bisa apa yang saya tanggapi dari Jangan Bang Juma. salto-salto. Coba kita saling menghormati untuk saling mendengar. Makanya saya bertanya, saya tidak mau menghujat di sini. Saya bertanya, juga tidak mau menurut menghujat, Pak. Yesus, penyesat itu datang yang sebenarnya kalau kita bisa membuka data sebenarnya itu bukan takut aku. Saya tidak pernah takut ya, tetapi nanti bisa merujuk kepada bahwa ini penistaan, penghinaan, penghujatan. Penyesat menurut Yesus memakai nama siapa? Nggak boleh. Tetapi bagi saya itu sangat berani sekali bagaimana bisa mengucapkan apa yang kalau Bang Juma memaksa saya bisa membuktikan itu. Penyesat memakai nama siapa, Bang? Oke. Penyesat memakai nama atau gelar? Nama siapa dan apa gelarnya? Misalnya gelar itu iblis itu sebagai gelar juga ya, Pak? Bahasa Indonesia. Yesusnya berkata, Bang, sesuai data aja, kita jangan ngambang. Yesus berkata kepada muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa?
gimana? Itu kan perkataan tentang Yesus bagaimana waspada apa pengikut-pengikutnya terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti Yesus Kristus. Nah, berarti nama penyesat dia, itu siapa? Nama pemasaran penyesat yang itu mengambil. siapa, Bang? Nama penyesat itu siapa? Iblis lah. Yesus memang Itu namanya pelajaran. iblis. Itu pelajaran dari Yesus Kristus bagaimana untuk memperingati pengikut-pengikutnya supaya waspada. Kepada iblis yang Bang memakai Juma nama tidak mengerti, tidak paham bahasa Indonesia. Iya, Bang Juma iblisnya sendiri datang, gimana nih? iblisnya datang memakai nama. Oh, berarti Bang Juma mau bahwa memakai nama Yesus Kristus gitu. Nah, Memaksakan saya untuk menyetujui bagaimana perkataan Bang Juma gitu. jadi maksudnya abang itu Lukas Tidak Matius begitu Bang Juma. Aduh, Matius bahasa 24 itu Indonesia jadi nama siapa? Matius 24 itu nama siapa kalau bukan nama Yesus? saya heran ini. Orang bahasa asli Indonesia sendiri tidak paham bahasa Indonesia sendiri. Oke, Bang Juma, Bang Juma. Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Sekarang kita Namaku buka data siapa? ya. Namaku Sekarang kita siapa? buka data. Tolong Bang Juma Matius berapa? Baru mau lihat saudara-saudara. Iya. Alkitab Matius kami tidak bisa. 24. Sebentar. Matius 24. Matius 24 ayat berapa? Buka aja, Dari baca ayat nomor 4. Harus konteksnya juga ya. Oke. Ya. Berapa? Ayo, 4. coba. Apa itu? Ayo. Matius 4, Bang. Matius 24 nomor 4 Anda baca. Coba kita ini Pak, makanya Bible kami orang Kristen kami tidak boleh hafal, tetapi kalau baca itu harus paham. Gitu. Dulu, coba kita dari ayat 1 ya, ayat 1 sampai yang ke-10, coba. Mau sampai data nomor berapapun saya siap. Silakan Anda baca. Ya, itu kan tadi kan Bang Juma Berarti Sebentar, isi kita Bible buka ya. itu tidak ada di kepala ya, Bang ya? Bukan di kepala Bang. Jadi Memang gimana? itu tidak susah sekali untuk dihafal. Karena apa? Jangan hafal dia, tetapi harus isinya itu harus kita pahami. Gitu. Saudara kalau sudah dihafal, Bukan seperti saudara kalau sudah dihafal, itu sudah dipahami. Contoh ini dihafal ini nggak perlu lagi ditahu apa namanya ini ya, apa namanya? Ini sudah dipahami. Ini HP. Kalau sudah dipahami ini HP, berarti kita sudah paham isinya. Matius 24 berapa Pak? Matius 24 Matius nomor 24 ayat 4 ya. Itu dengan konteks atau dengan konteksnya itu permulaan mau dari penderitaan konteks, gitu. mau dari judul, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Nggak Sebentar. bisa. Kita Anda nggak pelan-pelan. bisa lulus lari dari manapun, ini nggak bisa. Kita apa ya? Bahasa Indonesia saya kurang ya Pak. Ya. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan. Gagap. Kita coba pelan-pelan bagaimana tentang pergumulan Pak Bang Juma tentang Injil Matius 24 ayat yang keempat. Iya. Itu kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Itu konteksnya tentang permulaan penderitaan. Ya. Oke. Setuju nggak? Setuju, kan murid-muridnya Oke, menderita bagus gara-gara ini. Paulus. Oke. Sekarang bagaimana kita coba memahami atau membaca tentang ayat ini. Yang pertama dari ayat yang pertama, dari ayat yang ketiga ya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Iya. Ini tentang bagaimana hari kiamat ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Ini mereka memerintahkan Yesus bagaimana untuk mengatakan kepada bagaimana nanti hari kiamat itu terjadi. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Oke, jawab ya. Ini tadi pergumulan Bang Juma. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Itu ya tadi Sebab? pergumulan dari Bang Juma. Waspadalah, waspadalah. Jawab Yesus ya. Ini jawaban Yesus. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelimanya, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu ini bagaimana tentang pemahaman Bang Juma tentang ayat ini? Ayat ini banyak Yesus penyesat. Kristus itu penyesat enggak? Ayo. Ini bahasa Indonesia Bapak loh, bukan bahasa saya loh. Ayo. Ayo, coba. Yesus Kristus yang palsu itu penyesat. Aduh, ini coba ini paham dulu ayat ini tadi Bang Juma yang pergumulan Bang Juma. Penyesat itu Enggak. datang memakai nama siapa? Di sini kan tertulis Memakai namaku. Berarti Di sini penyesat kan- itu memakai Sebentar. nama siapa? Ini keseluruhan kalimat ini. Saya bukan bahasa Indonesia tadi kan saya sudah bilang. Memahami dulu keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, sekarang pertanyaan saya langsung Nah, kesimpulannya penyesat jangan itu hanya- datang. Jangan hanya namaku. Penyesat itu Namaku datang itu hanya- memakai nama siapa, Bang? Kenapa berat Anda Sebentar. sebut? Kenapa berat Bang Anda Juma, sebut? Bang Juma. Bang Juma mau memahami tentang bagaimana isi Alkitab. Astagfirullahaladzim. Jangan langsung potong satu kalimat saja. Jangan. Saya bertanya, Namaku penyesat ini yang- itu Namaku penyesat ini itu yang datang Bang memakai Juma namaku. Namaku mempertanyakan. siapa? Namaku ini siapa? Namaku siapa? Namaku ini siapa? Iya, namaku Ini siapa? Sebenarnya pahami tentang kalimat keseluruhan kalimat itu, Bang. Iya, penyesat itu datang memakai nama. Kok masa hanya satu kalimat saja mau Bang Juma mempertanyakan itu adalah penyesat? Itu salah begitu. Bahasa Indonesia bukan begitu, Bang. Penyesat itu datang Bahasa dengan Indonesia memakai Bapak nama sendiri Bapak siapa? tidak bisa mengerti sih gimana ini? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Oke, sekarang kita baca ulang. Nah, ini ya, kita baca ulang ya. Waspadalah. Ini dari ayat 4 sampai ayat yang kelima. Oke, waspadalah supaya ini jawab Yesus ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan Ini saya, bagaimana perintah Yesus kepada murid-muridnya supaya jangan percaya kepada nabi-nabi palsu kok jadi yang nabi menyamar palsu? seperti akulah Yesus Kristus, akulah terang dunia, akulah juru Ah, itu selamat, akulah Mesias. pintar. Itu pintar. Itu pintar. Iya memang. Berarti penyesat itu datang memakai nama siapa? Gimana? Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu penyamaran yang mengangkat dirinya bahwa akulah Mesias. Gitu, Bang. Kok masa Bang Juma tidak mengerti tentang nama apa ya? Penyesatnya itu bahasa datang Indonesia dengan sendiri memakai ya? siapa nama? Gimana? Oh, Bang Juma. Nama Yesus atau Kristus atau Sebentar, Mesias. Bunda Rahma Aduh, diam saudara. dulu. Saya dengan Bang Juma dulu. Berarti, oke, di dalam kekristenan Yesus Kristus itu adalah nama keselamatan bagi kami Iya. Kristen. Nah, sekarang penyesatnya datang memakai nama siapa? Sekarang Bang Juma mau memaksa saya bagaimana untuk saya mengatakan juga bahwa Yesus Kristus adalah penyesat. Itu Bukan. Itu- Saya bertanya. Hmm. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Itu kehati-hatian tentang bagaimana tentang kalimat ini, Bang. Aduh, bahasa Indonesia Bang Juma tidak mengerti dan paham. Nah, ini. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Itu bukan pemahamannya bukan begitu, Bang Juma. Bahasa Indonesia Penyesat yang itu datang. itu Oke, penyesat itu datang menjual nama siapa? sekarang ya Bang Juma inilah pemahaman Bang Juma ya. Dari sepertinya saya Jadi yang Anda pahami gimana, Bang? Saya Jadi jarang maksud- juga ya.
Ya, jadi jarang juga. Saya maksudnya nonton data Bang ini Juma gimana? itu, Coba abang yang sebentar, jelaskan. sebentar. Coba abang yang Saya jelaskan, nonton jangan Bang saya. Juma itu, Bang Juma pernah sekali ya, Bang Juma menyatakan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang mulia itu adalah Muhammad. Betul nggak? Udah nggak usah kemana-mana, bang. Iya, memang makanya Nggak usah Bang kemana-mana. Juma, Sekarang penyesat itu datang memakai nama siapa? nanti saya bisa balik Bang Juma tidak sudah bisa diam juga ini. Karena apa? Bang Juma sangat memaksa sekali bagaimana saya menyetujui bahwa Iya, saya tidak Yesus Kristus memaksa. itu adalah nama yang Ikuti dalil sesat. itu, ikuti dalil itu. Menurut dalil itu penyesat itu datang memakai nama siapa? Ikuti dalil itu. Nama siapa yang dipakai penyesat ini? Oke, saya ikuti tapi saya tidak menyetujui tentang Ya, terus siapa nama yang dipakai oleh penyesat? apa ya? Penyesat akhir ini, tujuannya. nama yang digunakan penyesat ini supaya menyesatkan banyak orang itu nama siapa yang dipakainya? Oke, saya contohkan nama Bang Juma bisa nggak? Silakan. Saya contohkan. Saya contohkan misalnya misalnya kerusuhannya. Misalnya murid Bang Juma membunuh orang lain ya. Dan murid Bang Juma itu ditangkap oleh polisi. Ya. Dan polisi itu menyelidiki. Kenapa kamu harus membunuh orang ini? Murid Bang Juma mengatakan dan menjawab kepada polisi bahwa Bang Juma yang menyuruh. Bisa Bang Juma terima nggak? Iya, orang itu bermukjizat, orang itu Terima nggak? mengusir Terima nggak? setan, orang Terima itu nggak? bermukjizat. Abang turun aja Terima bang ya. nggak? Saya anggap abang nggak cocok mewakili Kristen. Boleh saya turunkan? Gini, Bang Juma. Boleh Ini saya terima turunkan? kasih ya. Saya tidak mau menghujat. Gini, Iya, sebentar. nggak perlu. Saya mau Bisa terima jujur, kasih dulu Bang. ya. Kenapa kau nggak bisa jujur? Kenapa kau jadi pembohong? Saya terima kasih dulu. Saya jujur, Iya. saya menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan saya, Allah saya. Silakan, Dia silakan. adalah Bapa surgawi sendiri yang tidak bisa. Itu sudah jadi batu karang ya, Bunda. Tidak Silakan bisa. saudaraku, silakan. Iya, Ada yang larang, makanya- ada menyembah penyesat, Iman tidak buta ada yang itu, Bang. larang. Karena Yesus memang mengatakan gini, bahwa kalau penyesat saya itu mau datang berani saya memakai bisa namaku membahas di sini dan juga tentang berkata, Muhammad, tentang "Akulah bagaimana dia." Bang Juma sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah SWT itu sendiri, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Bisa betul nggak Bang Penyesat, Juma? udah abang dibawa aja di gereja. Udah, turun aja. Di gereja bang, di gereja. Sebentar, saya tidak gini Bang Juma. Bang Juma. Apalagi Ini saya kan tidak mau ini saya mengatakan ini tadi saya mendengar ya, tadi saya mengatakan bahwa saya pernah mendengar tentang perkataan Bang Juma, makanya saya mengikuti perkataan itu ya. Perkataan Bang Juma sendiri ya, saya nggak tahu Bang Juma mengakui atau tidak. Bang Juma pernah mengatakan bang, seperti ini. saya jelaskan bang ya. Allah yang perkasa itu latar belakang. bukanlah Yesus Kristus, melainkan adalah baginda Muhammad Rasulullah Oke. Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Oke. Betul nggak? Oke. Oke. Nah, saya jelaskan. Saya Saya mempertanyakan jelaskan. ini bisa nggak Bang? Saya jelaskan ini. Saya mau jelaskan. Ya, makanya saya bisa nggak? Saya mempertanyakan ini. Ini Anda bertanya, saya jelaskan. Oke, jelaskan dulu dan saya bisa tanya ya. Ya, silakan. Oke, Jadi bagus. gini, Oke, silakan. pemahaman itu muncul karena orang-orang Kristen yang buta menganggap Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Yesus. Bang Juma jangan lari kemana-mana dulu. Bang Juma jelaskan Nah, tentang. udah, Anda nggak layak diskusi dengan saya berarti memang. Dari tadi saya sabar, tapi Anda adalah orang botol yang sombong. Nerang ke sana. Bodoh, tolol, sombong, sudah tak ada ilmu, paten. Berilmu kayak sedikit, tidak ada perlawanan pun. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus, palsu. Gak ada ilmu sama sekali. Sok cantik, sok paten. Dari talu kau mengikuti Yesus Kristus, dari talu. Menyembah dia terus talu. Kan kita lagi diskusi. Halo saudara Haryanto.
Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari agama mana? Alhamdulillah Muslim Bang. Oh, Masya Allah. Ya, cuman ini dari tadi ada yang di Komal sebelah atas namakan Bang Zuma tadi udah kena apa namanya itu udah minta-minta koin atas nama Bang Zuma tadi Oh iya. yang namanya sahabat Bang Zuma itu. Iya. Terserah teman-teman kita netizen bang, mau kasih silakan. Yang penting kita sudah sampaikan itu palsu. Itu sudah diumumkan berbulan-bulan, tapi masih ada yang kasih koin, ya berarti mereka ikhlas. Ada Bang, ada yang kirim Iya, paus, berarti kirim mereka ikhlas. Iya, kalau perlu kasih apa harta berlimpah, kasih uang, kasih rumah, kasih mobil, kan gitu abangku. Saya tidak punya kewajiban lagi karena saya sudah umumkan, bahkan ada PT saya kalau ada yang minta koin mengatasnamakan Bang Zuma, itu bukan Bang Zuma, gitu loh Bang. Tapi kalau tetap saja dikasih ya silakan aja, nggak masalah. Itu berarti dia berinfak. saya kan dari Manado, dari Boltim. Alhamdulillah, Masya Allah. Mau tanya Bang, kan saya juga istri saya mualaf Bang. Alhamdulillah abangku, Masya Allah. Tapi istri lebih pintar dari saya kalau soal sholat. Oh iya, biasanya mu'alaf itu yang lebih paten belajar. Iya Bang. Bang aku turun dulu Bang. Oke, terima kasih Bang. Oke saudaraku, Masya Allah. Makasih ya Bang ya, telah diperingatkan kembali. Saya ingatkan teman-teman, sahabat Bang Zuma itu palsu. Jangan mau ditipu. Tapi entah kalian itu bodoh kah? Entah kalian itu memang orang kaya raya kah? Ahli sedekah kah? Sampai penghujat, penista, orang kafir juga kalian kasih. Entahlah, aku juga bingung. Maka saya biarkan aja. Silakan aja, tidak masalah pun bagi saya. Nanti saya sudah umumkan. Halo saudara Beni. Ih, mati meja. Silakan teman-teman Kristen minta permintaan. Yang Muslim sabar dulu ya. Silakan saudara. Dari agama mana? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Siap. kapan ke Kalimantan Bang Juma? Belum ada jadwal bang. Belum. Masya Allah. Nantilah insya Allah kalau ada kegiatan api di sana. Ingin dapat Wih, kejam kali moderatornya. Iya bang, nanti insya Allah DM aja bang, DM. Kalau ada undangan ke Kalimantan, acara atau apa gitu, insya Allah dijadwalkan. Makasih ya bang ya. DM aja bang. Ya. Cuma kapan kita karaokean? Kapan karaokean? Karaokean. Iya, abang di mana? Lagu biasa lah. Hah? Markas kita, markas karaokean. Tahu nggak? Di mana itu? Iya di Makassar lah, gimana? Makassar. Di gunung berarti. Banyak gadis cantik situ ya. Cantiknya. Waduh, Siap nggak? waduh. Adik saya itu yang kamu pakai terus gimana? Maksudnya? Siap nggak? Siap nggak? Tapir, siap. tapir. Iya, Biarkan, kamu lupa. Dia akui adiknya ternyata wanita tidak bagus. Iya, kamu sering pakai itu lah adik saya itu. Oh iya. Ah, makasih. Kata adiknya dari kecil Anda selalu pakai katanya. Betulkah itu? Yang pakai itu kan adik saya kan, kamu yang pakai itu terus kan? Pengakuannya sama aku kan. Setelah kemudian saya pancing dia mengaku bahwa dia jatuh di dunia seperti itu karena Anda yang sering pakai dari kecil dia katanya. Katanya dulu waktu kecil sering tidur sama kakaknya bernama Emen. Dan kakaknya Emen sering memainin alatnya sampai sekarang dia kerjanya kayak gitu.
Nah, adiknya itu setiap mau makan datang ke saya memang minta duit, tapi aku nggak ngapa-ngapain karena haram dalam agama saya itu nggak boleh zina. Gratis kamu Tapi pakai kan dia mengaku kakakku pakainya itu gratis. setiap kali istrinya nggak ada di rumah dia selalu pakai aku, kata Adik dia. saya kan bukan pakai gratis kan. Oh, ternyata memang nggak ada larangan. Jadi dalam saya agamanya, ini bebas saya gitu. dengar teman kan teman Bebas main tuh. di karaokean. Oh. Ternyata adiknya rusak gara-gara kakaknya. Si Emen ini bahkan dibilang tidak cuman itu bang, nenekku yang sudah 87 tahun juga sering dipakai sama Emen kalau lagi mabuk. Oh gitu. Ya. Oh, baru tahu aku. Hah? Bahkan dia pernah bilang bapak saya aja pernah dipakainya bang. Weh, masa? Iya, karena sama-sama mabuk, mamaku lagi sakit, jadi mereka saling pakai. Aku dapat loh bang kakakku si Emen Polando itu. Masa sih? Iya. Oh, parah kali lah si Emen ini. Emen. Kamu perhatikan isi kitabmu betul-betul parah. Pantaslah Paulus pernah bersalin. Ternyata di tempatmu itu laki-laki juga bisa rupanya. Wih, masalah. Kamu istirahat dulu, kau cuci dulu punyamu itu. Terlalu banyak dedak melengket di kepalanya itu. Turun dulu sana, turun. Kau kurangi main ini adikmu sendiri ya. Ya, apalagi nenekmu itu sudah tua, jangan lagi kau naiki kayak dulu. Ah, kau ini betul-betul manusia laknat. Jackson, Kristen Muslim Jackson. Kan dia tidak sunat. Dia gituin sama B2. Nah, begitu dia cabut di tempat di kepalanya itu masih banyak dedak. Makanya disuruh cuci. Lengket di kulup. Emen. Rahasia keluarga lu kubuka di sini, men. Emang kau sakit. Nulang, Kristen Manulang. Kristen, silakan. Nggak Coba noise kelihatan bang. ininya bang. Buka Coba kameranya noise bang. Bergeser sedikit bang. Aku buka kamera. Klarifikasi dulu apa pitimu itu yang mengatakan dari Tanah Batak nggak ada pahlawan kok kontol. Hah? Kenapa bang? Rajin. Klarifikasi dulu tuh pernyataanmu itu. Bilang? Bahwa dari Tanah Batak nggak ada pahlawan mengusir penjajah, cuman kaum Nabi Muhammad kau bilang itu. Oh mungkin lagi berdiskusi waktu itu abangku, lagi diskusi kali. Itu bukan pernyataan sikap, itu diskusi debat, di mana orang-orang lawan diskusi saya itu mengaku-ngaku orang Batak, mengatasnamakan Batak. Makanya saya sering mengatakan dalam diskusi agama jangan pakai nama suku, misalnya anak Batak, anak Makassar, itu jangan gitu loh. Iya, hanya orang yang Anda mengatakan kok berani-beraninya mengatakan dari Tanah Batak juga ada pahlawan. Kata Dari siapa? mana itu Anda karang-karang itu? Banyak ulama-ulama Tersinggung nggak kami. orang Batak kayak gitu? Kau bilang itu? Oh, orang Batak yang Kau bilang berilmu, nggak ada? orang Batak yang Nggak ada pahlawan dari berilmu, Tanah Batak. orang Batak yang paham pasti ngerti itu kondisinya apa. Keluarga saya banyak Dari mana orang otakmu itu? Batak. Otak apa itu? Otak apa kau pakai Hei, itu? kamu mau meluruskan atau kamu mau ribut? Hah? Macam hebat kali kau. Kamu kalau mau memperbaiki sesuatu, perbaiki dulu. Saya udah baik-baik bicara samamu. Hanya orang yang tidak pernah sekolah yang mau mengatakan itu. Kita tahu kok bahwa pahlawan itu ada dari Batak, ada dari Manado, ada dari Toraja. Lihat ruang lingkup diskusinya saat itu apa. Apaan sih? Jangan memperkeruh suasana lah. Ribut Ada kali. anehnya. Orang mau luruskan. Saya sudah sering mengatakan tidak semua pahlawan itu muslim. Ada dari Batak, ada dari Sunda, ada dari Toraja. Tidak semua muslim, tetapi semua penjajah Nusantara itu 100% non muslim. Parah kali lah kalau ditanya. Kok bawa Batak lagi?
Keluarga saya juga Batak banyak. Kau pikir itu Batak identik dengan Kristen? Tidak. Batak itu suku, di dalamnya itu banyak agama, Islam juga di dalam. Jadi jangan kau pura-pura mau merusak tatanan negara dengan bawa-bawa bawa-bawa suku di sini. Sok paten kau. Assalamualaikum DNG. warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Oh, Suma. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abangku yang ganteng. Sore, sore. Saya ingin menyapa saja Bang Suma karena selalu Oke. bangga sama Bang Suma. Sudah kedua kalinya ini naik di komanya, Bang Oke, Suma. Masya Allah. Saya Sama-sama. dari Kupang ini ya Bang Suma. Siap. Makasih Bang. Sama-sama salam Ki kenal. orang Bugis Ji. Iya, Bugis Jeki. Pada Iya, bukit boleh. sama-sama Ji. Masya Tapi Allah, kadang boleh. ini saya terlalu melihat teman-teman kita itu yang sebelah. Kalau sudah dijelaskan masih ngengel sekali Iya. bangku. Yang kemarin Iya, itu dijelaskan sama siapa ini Bunda Nora dengan Ustaz Dito itu masalah Isa Nabi kita Nabi Muhammad itu. Isa Iya. ini mencium Host, moderator, istighfar. Sorry ya Bang, sorry. Masya Allah. Jadi semua ruang lingkup terkait dengan apologet yang ada, insya Allah itu informasinya sudah kita rekam, informasinya kita sudah pahami abangku. Jadi kalau ada pengulangan, ya nanti aja. Yang pasti apa yang Anda sampaikan itu adalah hal yang bermanfaat dan kami minta maaf kalau diturunkan oleh moderator karena mungkin kondisi sekarang ini adalah kita mau dialog lintas agama, bukan sedang pelaporan gitu, Abang. Maaf ya. Silakan. KDT Propam, Kristen Muslim. Propam, nama TikTok ini ngeri loh, orang ngomong diturunin, nggak ngomong diturunin. Yang muslim jangan dulu naik ya teman-teman, Kristen dulu. Biar guru ndak ini ada waktu diskusi. Muslim semua aku tengok di bawah. Tugimen, namanya Tugimen. Tugimen. Assalamualaikum. Aduh, Tugimen. Muslim dulu, Saya Kristen ngomong dulu. sama Bang Suma bentar lah Bu, sebentar aja. Aku kan nggak pernah ngobrol langsung. Silakan Bang, Bang silakan. Suma, ya mungkin Siap. kita seumuran. Ya apa namanya? Dulu mulai berkecimpung di debat tuh kapan Bang Suma? Udah lama Bang Suma. 2007, 2008. Iya. Aku tuh sebenarnya dulu kan nggak suka lihat-lihat TikTok gara-gara Mikana itu Bang Suma. Ya, apa ya kok nyebut Allah SWT lah. Saya kan mangkel, marah gitu loh. Maksudnya Iya, kok betul, Tuhan tuh diledekin. Nah, di situ makanya wah saya masuk dari belajar di Bang Suma, Rifa, Nanda. Jadi data-datanya saya ambil buat nyerang Mikana. Pernah saya tanyakan 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah itu dia nggak bisa berani baca Bang Suma dengan ayat itu, data nomor itu. Iya. Langsung Oke Bang dia ya. pakai jawabannya bahasa Inggris. Ya udah gitu aja Bang Iya. Suma. Makasih Abang. Paling tidak pernah ngobrol sama Bang Suma itu aja. Siap. Makasih Abang Bang. Tugiman. Barakallahu fiik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang Zuma, izin itu Waalaikumsalam warahmatullahi Bun, wabarakatuh. yang ngegip-ngegip akun judul diblokir aja, Hah? monitor Apa? Yang mana Bang? itu tuh yang 4D itu, blokir aja itu akun judul itu. Oh iya, silakan diblokir host moderator. Oke, makasih Bang Zuma. Saya Makasih izin dulu. Bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dia maksudnya apa?
Yang Kristen ya, permintaan Kristen. Biar ada diskusi. Muslim semua aku tengok. Kumis beracun. Astagfirullahaladzim. Nama aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sebentar saya mau tanya itu yang di Tebet acaranya tanggal berapa Bang? Tanggal 13 insya Allah. Siap Bang. Terima kasih Bang infonya. Makasih saudara. Turun 13 kan saya bulan aja. depan Siap. ya. Assalamualaikum. Bulan depan Bang, bukan Waalaikumsalam. bulan ini. Bulan depan. Nanti datang ke bulan ini, bulan depan Siap. September Bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada itu kodong dari Papua, sudah ada di Jakarta menunggu. Dia pikir bulan Agustus benda iya. Kasihan. Dari mana mereka yang menginap lamanya itu? Kelana, Kristen, Kelana. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak acara silaturahmi. Saya mau menyapa aja Bang Juma. Oh siap. Saya mau nyapa. Ya, Siap, saya Bang. Makasih. Bang Juma, saya di Makassar. Oh, alhamdulillah. Dari Masya Makassar. Allah. Iya, di mana? Dari Di Sudiang, Makassar? cuma asli saya dari Tasikmalaya. Oh gitu, di Sudiang juga. Iya, cuma nikah sama orang Bugis. Oh iya, Masya Allah. Di Sidiang, dekat Gor. Oh, rumah kita berdekatan berarti. Iya. Ya, terima kasih Bang Juma. Makasih ya Bang, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darwis, Kristen. Mama Kristen sudah punah saudara. Habis. Sudah pulang, ada lagi, udah habis. Musafah Bang Juma. Kapan Iya Bang. Aceh Bang? Masya Allah. Sahabat dari Aceh. Assalamualaikum Zuma. Waalaikumsalam. Salam dari kota Sungai Penuh Kerinci Zuma. Kerinci iya Bang, ya Bang. Jambi, Kerinci Jambi. Jambi. Iya, salam ya Zuma ya. Iya Abang Indra. Ya, terus berkarya Zuma, mantap Zuma. Kasih. Iya. Itu piti-piti Zuma banyak saya potong-potong untuk bikin piti saya. Iya. Gak apa-apa Bang. Ya, sehat selalu Zuma ya. Siap. Makasih. Ya, salam Zuma. Siap. Ya, terima kasih Zuma. Makasih. Bunda Rama, mau sapa-sapa Bunda Rama dulu. Oh iya ya Bang. Terima Bunda, kasih. mana tahu ada waktu ke Aceh, mana tahu nanti ada jodohnya di Aceh. Mau Aceh. Insya Allah Bang, kita ada panjang umur ke Aceh ya. Kita turunkan ya Bang ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Fan Apin. Faisal. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.